Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Semoga hari ini tetap sehat, selalu sehat, dan selalu bersemangat ya. Oke, hari ini ini adalah materi terakhir pembelajaran IPA. Kalau kemarin kita belajar tentang rotasi dan revolusi bumi terhadap matahari, sekarang kita akan belajar tentang gerhana. Gerhana ini adalah materi terakhir di tata surya ya. Jadi kita belajar itu sudah selesai untuk materi IPA. Kemarin juga Bapak sudah bagikan playlist muatan pelajaran fikih dan akidah akhlak. Silakan direview kembali untuk ulangan pekan depan atau minggu depan ya. Insya Allah minggu depan kita akan ada ulangan terakhir untuk semester ini, baik itu PAI maupun tematik. Oke, kita lanjut materi hari ini. Ilmu pengetahuan alam masih di tema yang sama, menjelajahi luar angkasa. Oke, kompetensi dasar yang disajikan masih tetap sama, menjelaskan peristiwa rotasi dan revolusi bumi, serta terjadinya gerhana bulan dan matahari. Nah, kita hari ini akan belajar tentang gerhana bulan, dan gerhana matahari. Oke, macam-macam gerhana. Gerhana dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah gerhana matahari, dan yang kedua adalah gerhana bulan. Oke, apa itu gerhana matahari? Gerhana matahari adalah suatu keadaan di mana pada waktu matahari menyinari bumi, matahari tersebut tiba-tiba tertutupi oleh bulan yang juga berotasi mengelilingi bumi. Dengan kata lain, gerhana matahari adalah kejadian di mana matahari tertutup oleh bulan, karena pada saat itu posisi matahari, bulan, dan bumi berada pada satu garis lurus, sehingga pada saat terjadinya gerhana matahari, kondisi bumi akan cenderung gelap. Oke. Sampai di sini paham ya? Gerhana matahari, oke, kita perhatikan lagi. Gerhana matahari ini adalah satu keadaan di mana saat matahari menyinari bumi, oke, kalau matahari menyinari bumi pagi, siang, atau malam, ya, kalau tidak pagi, siang ya, di mana matahari menyinari bumi, kemudian tiba-tiba tertutup oleh bulan yang juga posisinya berada antara matahari dan bumi. Jadi bulan menutupi cahaya matahari, sehingga mengakibatkan cahaya matahari yang berada atau yang menyinari daerah di sekitar bumi itu menjadi gelap. Ini adalah cahaya gerhana matahari. Jadi cahaya matahari itu bukan bulan menutupi matahari, tapi bulan cahaya mataharinya tertutupi oleh bulan di sekitar atau di wilayah yang disinari matahari. Oke, kita coba lihat. Nah, gerhana matahari ini dibagi menjadi 4. Yang pertama gerhana matahari total, yang kedua gerhana matahari sebagian atau setengah, gerhana matahari cincin, dan gerhana hibrida. Apa itu gerhana apa sih semuanya? Oke, kita bahas satu-satu. Gerhana matahari total. Apa itu gerhana matahari total? Gerhana matahari total adalah terjadi apabila saat puncak gerhana piringan matahari ditutupi sepenuhnya oleh piringan bulan. Saat itu piringan bulan sama besar atau lebih besar dari piringan matahari. Ukuran piringan matahari dan piringan bulan sendiri berubah-ubah.
tergantung pada masing-masing jarak bumi bulan dan bumi matahari. Oke. Jadi pada saat gerhana matahari total ini piringan bulan atau yang kita lihat bulan matahari itu, yang kita lihat bulatan matahari yang dapat kita lihat itu tertutupi oleh bulatan bulan sehingga menutupi cahaya matahari yang masuk ke bumi. Nah, ini tergantung nanti jarak antara bumi dan bulan dan bumi dan matahari. Jadi dengan jarak tertentu itu akan mengakibatkan gerhana matahari total, gerhana matahari sebagian, atau gerhana matahari cincin. Oke, lanjut. Apa itu gerhana matahari sebagian? Gerhana matahari sebagian terjadi apabila piringan bulan hanya menutupi sebagian dari piringan matahari. Pada gerhana ini selalu ada bagian piringan matahari yang tidak tertutupi oleh piringan bulan. Jadi hanya setengah. Nanti Bapak akan tampilkan animasinya seperti apa ya. Sekarang kita akan fokus ke pengertiannya dulu. Apa itu gerhana matahari cincin? Gerhana matahari cincin adalah atau terjadi apabila piringan bulan hanya menutupi sebagian dari piringan. Jadi berada di tengah-tengah. Si mataharinya berada di tengah-tengah. Nah, gerhana jenis ini terjadi bila ukuran piringan bulan lebih kecil daripada piringan matahari, sehingga ketika piringan bulan berada di depan piringan matahari, tidak seluruh piringan matahari akan tertutup oleh piringan bulan. Sebagian piringan matahari yang tidak tertutup oleh piringan bulan berada di sekeliling piringan bulan dan terlihat seperti cincin bercahaya. Ini adalah gerhana matahari cincin. Oke, jadi bulatan matahari itu tertutupi oleh bulan. Jadi posisi bulan ada di tengah-tengah matahari. Jadi seperti cincin, lingkaran cincin. Ini adalah gerhana matahari cincin. Yang keempat adalah gerhana hibrida. Gerhana hibrida ini bergeser antara gerhana total dan cincin. Jadi antara gerhana matahari total dan gerhana matahari cincin. Pada titik tertentu di permukaan bumi, gerhana ini muncul sebagai gerhana total, sedangkan pada titik-titik lain muncul sebagai gerhana cincin. Gerhana hibrida relatif jarang. Nah, jadi gerhana hibrida ini berada pada ketika di sebagian bumi itu melihatnya gerhana ini gerhana matahari cincin, tapi sebagian lagi gerhana matahari total. Jadi ada dua gerhana matahari. Di sebagian lain gerhana matahari cincin dan di sebagian permukaan bumi yang lain gerhana matahari total. Nah, ini adalah gerhana hibrida. Jadi ada dua gerhana matahari di tempat yang berbeda. Oke, sampai di sini ini adalah penjelasan atau pengertian gerhana-gerhana matahari. Jadi gerhana matahari dibagi menjadi 4. Gerhana matahari dibagi menjadi 4. Yang pertama gerhana matahari total, yang kedua gerhana matahari sebagian, yang ketiga gerhana matahari cincin, dan yang keempat gerhana matahari hibrida. Oke, paham ya? Insya Allah paham. Nah, ini adalah di sini Bapak tampilkan gambar gerhana matahari ya. Ini adalah matahari atau sun. Kemudian di sini ada bulan. Jadi gerhana matahari terjadi apabila bulan, ini bulan, oke, ini matahari, ini bumi, berada satu garis lurus. Jadi bulan, bumi, dan matahari itu berada di satu garis lurus, dan bulan menutupi cahaya matahari. Nah, ini adalah lapisan ini, kayak lapisan pantulan cahaya matahari
pantulan cahaya matahari yang ditutupi bulan yang tidak pekat itu namanya penumbra. Sedangkan bagian yang pekat ini adalah umbra. Ingat, yang di bagian luar ini namanya penumbra, sedangkan bagian dalam ini namanya umbra. Oke, paham ya? Nah, di bagian sini, di bagian 1 ini akan menciptakan gerhana matahari total. Di bagian 1 atau total di sini gerhana matahari total. Sedangkan di bagian 2 ini adalah gerhana matahari sebagian. Di bagian 2 di sini orang yang atau masyarakat yang berada di bagian bumi penumbra ini akan melihat gerhana matahari sebagian. Sedangkan pada titik di sini titik 1 ini akan melihat gerhana matahari total. Nah, ini adalah orbit bulan ya, orbit bulan yang mengelilingi matahari. Oke, sampai sini paham ya? Ini adalah gambar gerhana matahari. Oke, ingat kalau gerhana matahari itu bulan yang menutupi matahari ya. Oke, Pak sudah siapkan videonya. Saksikan. Kali ini kita akan membahas tentang proses terjadinya gerhana matahari. Oke, kita akan membahas tentang bagaimana terjadinya gerhana matahari di sini. Oke, kita perhatikan gambar di bawah ini. Pernah menyaksikan gerhana? Oleh gambar. Apa yang dimaksud dengan gerhana? Gerhana matahari. Gerhana adalah penggelapan yang diakibatkan oleh tertutupnya benda langit karena benda langit yang lain. Oke, seperti waktu pemunculannya, gerhana matahari terjadi pada siang hari. Gerhana matahari terjadi ketika cahaya yang diberikan matahari tertutup oleh bulan. Hal ini menyebabkan sebagian permukaan bumi menjadi gelap di siang hari. Gerhana matahari terjadi. Gerhana matahari itu ada 3 macam. Gerhana matahari total, gerhana matahari sebagian, dan gerhana matahari cincin. Gerhana matahari total terjadi ketika matahari, bulan, dan bumi berada pada garis yang sejajar. Piringan matahari ditutupi seluruhnya oleh piringan bulan. Saat inilah piringan bulan menjadi lebih besar atau sama besarnya dengan piringan matahari. Nah, pada bagian ini akan terjadi cahaya gerhana matahari total. Nah, pada posisi penumbra itu akan terjadi gerhana matahari sebagian. Oke, itu itulah video ilustrasi tentang gerhana matahari. Jadi video ilustrasi tadi adalah menggambarkan tentang proses terjadinya gerhana matahari. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang gerhana bulan. Gerhana bulan merupakan fenomena yang sebagian atau keseluruhan penampakan bulan yang tertutupi oleh bayangan bumi. Ingat, bulan tertutupi oleh bayangan bumi, bukan bulan tertutupi oleh matahari ya. Kalau gerhana matahari itu cahaya matahari tertutupi oleh
cahaya matahari tertutupi oleh bulan. Nah, hal demikian terjadi jika bumi berada di antara matahari dan bulan pada satu garis lurus yang sama, sehingga matahari tidak bisa dibiaskan mencapai bulan karena terhalangi oleh bumi. Nah, jadi ketika matahari, bumi, bulan itu berada pada satu garis lurus. Kalau tadi matahari, bulan, bumi, buminya di ketiga, nomor ketiga. Tapi kalau ini, kalau gerhana bulan itu bumi yang menghalangi cahaya matahari. Oke. Terjadinya tentu malam. Oke. Nah, gerhana bulan terbagi menjadi 3. Yang pertama gerhana bulan total, gerhana bulan sebagian, gerhana bulan penumbra. Nah, gerhana bulan total, pada gerhana ini bulan akan tepat berada pada daerah umbra. Oke. Ingat daerah penumbra dan umbra. Gerhana bulan sebagian, pada gerhana ini tidak seluruh bagian bulan terhalangi oleh tidak seluruh bagian bulan terhalangi oleh bumi dari matahari. Sedangkan bagian permukaan bulan yang lain berada di daerah penumbra, sehingga masih ada sebagian sinar matahari yang sampai ke permukaan bulan. Ingat, bulan adalah bukan benda yang memancarkan cahaya sendiri, tapi bulan adalah benda langit yang menyerap cahaya matahari kemudian dipantulkan pada saat cahaya itu atau pada saat malam hari. Yang ketiga, gerhana bulan penumbra. Gerhana bulan penumbra adalah pada saat gerhana ini seluruh bagian bulan berada di bagian penumbra, sehingga bulan masih dapat terlihat dengan warna yang suram. Jadi bulan pada saat penumbra yang kalau yang tadi asapnya bagiannya tidak pekat, itu bulan masih bisa terlihat, tapi penampakannya suram atau penampakannya tidak begitu jelas. Kadang-kadang bisa juga terlihat merah. Ini adalah gerhana penumbra. Oke, bagaimana ilustrasinya? Ini adalah ilustrasinya. Oke, Bapak jelaskan. Ini adalah matahari, bumi, bulan. Oke, ini bulan, ini adalah orbit. Ini orbit bulan. Orbit bulan adalah orbit bulan atau jalan bulan mengelilingi bumi. Sedangkan ini adalah orbit bumi. Kalau orbit bumi itu bumi mengelilingi matahari. Nah, kita lihat di sini. Di sini ada GBT ini adalah ketika bulan berada pada umbra. Ketika bulan berada pada umbra ini, maka gerhana yang dihasilkan adalah gerhana bulan total. Atau kita singkat di sini, Bapak singkat di sini dengan GBT, gerhana bulan total. Yang kedua, apabila gerhana tersebut berada antara penumbra dan umbra, sebagian ada pada umbra, sebagian bulan ini berada pada umbra. Oke. Ini yang Bapak tunjuk, dan sebagian berada pada penumbra, maka akan menghasilkan gerhana bulan sebagian. Nah, ketika bulan ini berada pada penumbra, semua bagian bulan berada pada penumbra, maka akan terjadi gerhana bulan penumbra. Ini adalah jenis-jenis gerhana bulan dan letaknya dan letak bulan saat terjadi gerhana bulan. Oke, Bapak akan putarkan video ilustrasinya ya. Oke, disimak baik-baik. Sekarang kita lihat tahap-tahapnya yuk. Tahap pertama,
bulan masuk penumbra bumi, atau P1. Pada tahap ini, biasanya mata orang biasa seperti kita akan kesulitan membedakan apakah sudah terjadi gerhana atau belum. Selain itu, matahari pun baru terbenam pada pukul 18:15 waktu Indonesia bagian Barat. Tahap selanjutnya, bulan masuk umbra bumi, atau U1. Pada tahap ini, proses terjadinya gerhana bulan total mulai bisa kita lihat. Tahap berikutnya adalah fase gerhana bulan total dimulai. Wajah bulan mulai berwarna merah. Makin besar polusi udara, makin gelap warna merahnya. Selanjutnya adalah fase tengah gerhana, atau mid. Tahap ini merupakan puncak dari fase gerhana bulan total. Selanjutnya, akhir tahap total atau U3. Pada tahap ini, wajah bulan mulai terang di tepiannya. Selanjutnya, tahap bulan keluar umbra bumi atau U4. Wajah bulan kembali menjadi purnama. Namun, kecerlangannya belum kembali normal karena masih dalam tahap gerhana bulan penumbra. Terakhir adalah tahap bulan keluar penumbra bumi atau P4. Inilah akhir dari gerhana. Oke, itu adalah tahapan perkembangan atau proses gerhana bulan terjadi ya. Oke, cukup jelas, silahkan dipahami, atau jika ada pertanyaan silahkan voice note atau pesan teks. Ingat, tidak boleh menelpon. Mungkin teman kalian sedang menanyakan sesuatu atau Bapak sedang menjawab pertanyaan-pertanyaan teman-teman kalian. Oke, jikalau masih bingung silahkan diputar ulang, kemudian tanyakan pertanyaan yang apa sih yang menyebabkan kalian bingung. Oke, nanti akan ada pertanyaan dari Bapak, tolong dijawab pertanyaannya mencangkup tentang dua video yang kemarin. Yang pertama adalah bintang dan bulan, matahari dan bulan. Kemudian yang kedua itu tentang rotasi dan revolusi bumi, dan yang ketiga tentang gerhana bulan dan gerhana matahari. Oke, terima kasih. Jangan lupa selalu menjaga kesehatan tubuh, jurus menghindari COVID, iman aman imun, iman selalu mengerjakan ibadah sesuai dengan kepercayaan dan agama masing-masing, aman disiplin menerapkan protokol kesehatan, menjaga jarak, mencuci tangan, dan lain sebagainya, imun menjaga kekebalan tubuh dengan makan teratur, tidur yang cukup, dan istirahat yang cukup, makan makanan yang bergizi, jika perlu minum vitamin. Oke, ingat pesan Ibu 3M, memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Terima kasih atas perhatiannya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.